Mbak tangannya jangan gitu Mbak biasanya. Nggak bisa. Kayak Mbak, kayak Bang Beki Mbak. Biar kece gitu. Sip. Dia Pengen pulang. Kayaknya dulu, itu udah standby dulu. Motor itu motor, motor. Kakak di aja kakak. Badan. Jadinya duduk apa berdiri? Diri aja kali. Duduk aja lah. Oh, iya. Kamu juga capek kalau berdiri. Boleh kakak. Biar santai. Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Kameramennya yang kudus. Apa kabar? Ada istrimu di dalam? Udah keluar tadi dia? Udah. Yuk. Oke, yuk Ki. Ya, mana nama mungkin ada perkembangan baru nggak sih? Perkembangan barunya kasus ya. Kita sih ke DKPP melaporkan di Bawaslu karena ketidakadilan. Semua caleg lain yang sudah jelas bagi-bagi tidak ada yang dihukum penjara. Tapi Mandala katanya baru menjanjikan dan belum menjanjikan kan karena udah dicoret semua. Berarti kan tidak ada menjanjikan jadinya. Itu dihukum penjara. Ini kan tidak adil. Keadilan di mana? Makanya Bu Elsa kita sekarang nuntut ke bukan nuntut, kita melaporkan Bawaslu ke DKPP. Jadi banyak gini, kamu mau nyuri, nggak jadi nyuri, niatmu udah hilang nggak jadi nyuri, tapi kamu dihukum pencurian. Seharusnya Bawaslu itu kan tugasnya adalah memantau kan, mencegah. Itu tidak melakukan pencegahan tapi langsung menghukum, kan tidak adil. Kondisinya sendiri Mas Mandala Nah, setelah mendengar kalau Mandala itu emang luar biasa dia ini biasa itikaf di masjid. Jadi ketika sekarang sekamar rame-rame 9 orang tidur di lantai, bagi dia udah biasa, udah malah seru. Jadi yang biasa aku tidur cuma sama kamu mana anak, sekarang aku tidur bareng-bareng saudara-saudara banyak di lapas, orang kapak merah, orang yang tatoan, orang yang mantan pembunuh, yang pencuri, yang ini, yang preman Priuk, ada yang anak buahnya Pak Hercules, macam-macam dia tinggal di situ. Dia bilang seru sih kenapa? Begitu kan mereka ngobrol sama mereka sama Mandala diajakin sholat, sama Mandala kemarin minta aku bawain Al-Quran. Di sana dia bagi-bagi Al-Quran. Satu sel dikasih satu Al-Quran. Terus yang biasanya mereka cuma ngelamun, nggak ada kerjaan seharian, sekarang mereka baca Al-Quran. Kayak bapak-bapak yang kemarin nengokin suami itu pada bilang, Mas Mandala tuh emang sama Allah disuruh masuk ke lapas ke Salemba Mbak, dan di sana dakwah. Daripada bapak udah bilang begitu, terus aku, Masya Allah emang begitu Pak caranya masuknya. Nah, tapi ya namanya Allah kan punya rencananya. Tapi pasti yakin Allah tuh punya rencana yang terindah. Sebagai penjara dunia tuh bukan akhir dari segalanya. apa namanya sebagai istri seperti apa sih menguatkan Mandala terus menguatkan anak? Sebenarnya kebalik, bukan aku yang menguatkan Mandala menguatkan aku. Kalau dia mah kuat, dia tuh luar biasa. Aku akan suami itu luar biasa. Dia nggak ngeluh sama sekali. Padahal aku tanya, gimana sih kondisi di lapas? Aku makan seadanya, nasi lapas kan tahu sendiri lah, nasi lapas kayak apa. Lauk cuma segini, daging segini kayak ya segitu lah. Cuma banyak yang kelaparan kata Mandala. Tapi emang begitu SOP-nya, ya gimana lagi? Tapi udah diperlakukan sangat baik sih kata Mandala, daripada lapas-lapas lain tuh malah katanya ada premanisme atau apa. Kalau di lapas Salemba katanya enggak ada premanisme, semua diperlakukan sama. Terus yang kadang kan kalau di lapas kan kadang ada yang suka ngerjain temennya atau apa, di situ enggak, sipirnya benar-benar tegas. Kalau ada yang macam-macam semua kena hukuman, jadi nggak ada yang berani macam-macam, benar-benar bagus ya. Udah manajemennya udah bagus kalau Salemba saat ini. Jadi dia bersyukur lah dapat di situ. Kalau dapat di Cipinang ampun deh. Kalau anak-anak ini mungkin udah Nanya. Anakku nggak ada yang ngerti kejadiannya. Jadi nanya apa? anakku pertama taunya bapaknya pesantren, benar-benar pesantren. Dia cuma nanya gini, kenapa ayah nggak pulang-pulang, pesantren lama banget. Yang kedua nanyanya, kenapa ayah itikaf lama banget, apa karena aku nakal? Ya Allah, dia nanyanya apa aku nakal sih bunda, makanya ayah nggak mau pulang, makanya ayah itikaf terus. Aku bilang, nah bukan kesalahan kamu, ayah itikaf karena Allah yang ingin ayah itikaf. Terus ada yang ketiga, dia nggak tahu apa-apa, dia belum bisa nanya, malah dia nggak tahu bapaknya di mana. Dia cuma ayah mana, dia tahu aja di rumah ayah kapan pulang. Terus kalau
kalau malam aku mau bobonya sama ayah, makanya nggak bobo kalau malam tuh yang anak nomor 3. Kalau yang nomor 4 rewel, kan dia kan bayi masih 6 bulan. Kalau malam tuh selalu diselawatin sama bapaknya. Sekarang bapaknya nggak bisa selawatin, terus aku puterin rekaman bapaknya selawat. Dia baru bobonya diputerin rekaman bapaknya selawat, baru bisa bobo. Karena nggak ada yang ngerti yang terjadi apa ini, belum ada yang ngerti. Tapi cara ngejelasinnya Cara ngejelasin ke anak ya mbak. Kata bapaknya nggak usah jelasin aja bapaknya itikaf, bapaknya lagi berjuang, bapaknya lagi berdakwah. Karena mereka juga hal-hal konkret mereka belum nangkep kan, masih di bawah 7 tahun. Mereka nggak ngerti, biarkan mereka berpikir bapaknya ibadah, bapaknya itikaf. Masa kita harus menyakitin perasaan anak-anak kecil? Nggak mungkin dong. Tapi sendiri mungkin mengobati kerinduan selama beberapa hari ini. Kalau aku setiap Senin sampai Jumat aku usahain datang ke lapas. Cuma suamiku ini nggak mau ngerepotin orang modelnya. Aku datang ke lapas, dia nggak boleh, bunda kamu jangan tiap hari kesini, kasihan anak-anak, kamu merhatiin anak-anak gimana. Dia lebih mentingin aku merhatiin pertumbuhan anak, lesnya anak-anak, ikronya anak-anak, sholatnya anak-anak. Dia minta aku anak-anak hafalan Qurannya tetap harus jalan. Jadi dia itu maunya anak-anaknya hafiz Quran. Jadi setiap hari emang aku targetin sehari tuh hafal 3 hari tuh hafal satu Al-Quran juz amma, 1 juz amma. Yang untuk yang 7 tahun ke bawah. Kalau yang 7 tahun sekarang udah mulai Al-Quran hafalannya. Dia malah mentinginnya ke situ sih, dia nggak pernah tentang dirinya. Aku tanyain kamu mau dibawain apa, sampai orang lapas kemarin aku sana, orang lapas nanya, mbak kok nggak pernah bawain makanan macam-macam, memang Mas Mandela nggak pernah minta? Aku bilang gini, Mandela tuh nggak pernah lah mbak, kalau cuma mikirin makanan buat perut dia emang nggak begitu mikirin. Dia mikirin adalah minta dibawain Al-Quran. Kalau ada yang mau bagi-bagi Al-Quran kasih ke aku ya, nanti aku bagi-bagi di lapas.